Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Kurnia Dewi Saputri dengan NPM 5021205. Di sini saya akan memaparkan mengapa strategi pembelajaran inquiry learning kelas cocok untuk kelas rendah. Untuk pengertian inquiry learning adalah metode belajar yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Dalam strategi pembelajaran inquiry, peserta didik mencari materi pembelajaran secara mandiri. Peserta didik mencari tahu materi dengan mengajukan pertanyaan dan melakukan riset atau penelitian secara mandiri. Inquiry learning melingkup dua kata, yaitu inquiry dan learning. Inquiry artinya meminta keterangan atau penyelidikan, sementara learning artinya pembelajaran. Dengan begitu, inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang menekankan pada rasa ingin tahu dari siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis apa yang akan ia pelajari. Strategi pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan penyelidikan dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pencarian pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu mengapa inquiry learning cocok untuk kelas rendah. Karena strategi inquiry ini, guru dapat melatih siswa agar lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat penerapan model pembelajaran inquiry learning yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengembangkan keterampilan bertanya, penelitian, dan berkomunikasi. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar peserta didik atau kelompok untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah, membuat solusi, dan mengatasi pertanyaan dan masalah kehidupan nyata. Yang keempat, dapat mengembangkan bakat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skill, dan meningkatkan keberhasilan belajar. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi dalam penciptaan dan perbaikan ilmu pengetahuan dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan utama pembelajaran melalui strategi inquiry based learning ini adalah menolong siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Adapun kekurangan dan kelebihan dari metode ini adalah yang pertama, kelebihan metode inquiry learning. Untuk bagian A yaitu dapat membentuk dan mengembangkan self konsep pada diri peserta didik sehingga peserta didik dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang B, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Untuk C, mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. D, mendorong peserta didik untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Dan yang terakhir E, memberikan kepuasan yang bersifat interistik. Kekurangan pembelajaran inquiry adalah yang A, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. B, sulit dalam merancang pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. C, kadang-kadang dalam implementasinya memerlukan
waktu yang panjang sehingga guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir D, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan. Alasan mengapa strategi inquiry diambil. Alasan mengapa strategi pembelajaran inquiry cocok diterapkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2, bab 8 dengan judul Hobi yang Menjadi Prestasi, karena pada bab ini peserta didik dituntut untuk mencari sendiri dan mengetahui apa kegiatan yang mereka senangi seperti membaca. Dan pada bab ini ada sebuah cerita rakyat yang berjudul Joko Kendil. Peserta didik dituntut harus mengetahui konjungsi koordinatif yang menggabungkan dua unsur kata atau lebih, dan pada cerita tersebut terdapat kata penghubung dan tetapi. Peserta didik diharuskan dapat berlatih menggunakan kosakata tersebut. Jadi, strategi ini cocok karena dapat membuat peserta didik aktif dalam belajar dan memilih minat sesuai dengan bakatnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.